Ya, halo pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Saat ini saya sedang berada di SMA Unggul Del Lagubuti. Ini miliknya Pak Luhut ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya kebetulan dikasih kesempatan ini berbincang-bincang dengan kepala SMA Unggul Del langsung. Jadi dengan Ibu Desi Parawi. Halo Bang Thomson, selamat datang di SMA Unggul Del. Selamat datang di SMA Unggul Del. Itu sapaan pertama dari Ibu Desi. Terima kasih atas kesempatan Bu Desi. Saya bisa mampir ke tempat ini. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus itu adalah kebanyakan orang Batak. Wah, ini suatu kehormatan, kebanggaan Iya, bisa tampil di channel Bang Thomson ya. Terima kasih dikasih kesempatan untuk saya juga mampir di tempat ini. Ini tepat tanggal 16 Februari 2021. Memang masih kondisi COVID ya 19. Kami saat ini ya saya juga beberapa minggu yang lalu sudah melakukan swab dan kita clear. Ibu juga rapid antigen juga. Di tempat ini juga rutin pemeriksaan ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kami di tempat ini hanya bertiga, satu kameramen, Ibu Desi sendiri dengan saya. Jadi kita menerapkan tetap protokol kesehatan. Meski protokol kesehatan, kita tetap harus produktif ya. Betul ya, Bu Desi ya. Saya setuju banget. Nah, itulah kedatangan saya. Jadi kalau kami udah buka masker biar suara jelas. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, terutama nih orang-orang tua ya, orang-orang tua Batak atau siswa-siswa SMP yang berkeinginan sekolah di SMA Unggul Del, YouTube channel Thomson Sirus mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya. Kalaupun tidak banyak nanti, kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan kita atau saudara-saudara atau orang-orang tua atau adik-adik di kolom komentar YouTube channel Thomson Sirus, mungkin lain kali saya akan berbincang lagi dengan Ibu Desi Parawi ya. Ya. Sebelum saya mulai sedikit lagi Bu, saya terangkan. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus ya, SMA Del ya, tentulah sudah banyak kalian dengar informasi-informasi tentang SMA Del ini karena ini sudah lumayan lama berdiri. Itulah yang mau kita perbincangkan dengan Ibu sendiri, Ibu Desi sendiri nih ya, sebagai kepala SMA Unggul Del. Ini Ibu Desi ini masih muda ini ya, jadi inspirasi juga bagi anak-anak muda, bagi orang-orang Batak terutama. Ternyata Ibu Desi ini adalah orang Poso asli, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah ya. Iya. Jadi, oke Ibu Desi, ya, kita mulai nih. Kok bisa bergabung ini jauh kali dari jauh ya, Sulawesi, Poso sampai ke Tanah Batak. Gimana ceritanya nih? Jadi ceritanya cukup panjang, tapi saya buat singkat aja. Siap. Ya. Oke. Jadi tahun 2012 itu awal SMA Unggul Del mulai beroperasi. Tentu saja Yayasan Del pada saat itu berupaya untuk merekrut calon guru-guru yang akan ditugaskan di SMA Unggul Del. Yeah. Kebetulan saat itu di tahun 2012 saya mendapatkan informasi dari dosen akan ada perekrutan guru-guru. Yeah. Saat itu sejumlah guru-guru yang akan diproyeksikan bekerja di SMA Unggul Del mengikuti pelatihan di salah satu universitas di Salatiga. Yeah. Nah, kebetulan dosen saya juga akan bertugas menyiapkan calon-calon guru yang akan bertugas di SMA Unggul Del. Jadi saya dapat informasi dari dosen saya bahwa ada satu tim waktu itu fisika. Kebetulan latar belakang saya pendidikan fisika, Bang. Ya. Jadi waktu itu saya ditawarkan karena masih kurang nih guru fisika. Bagaimana Des? Kamu mau nggak mencoba? Nah, saat itu saya juga mempelajari profil sekolah. Ini sekolah baru, Bang. Waktu itu bangunannya belum ada. Belum ada bangunannya. Siswanya belum ada. Tapi gurunya udah mulai. Betul. Makanya teman-teman sefakultas saya itu pada heran. Yeah. Ini Desi, kamu kok mau ke kampung? Itu Toba loh. Yeah. Sekitar berapa jam dari Medan? Saat itu belum ada Silangit. Belum ada Silangit. Belum ada. Sekitar 6 jam lah. Betul. Terus bangunannya belum ada. Siswanya belum ada, ya kok kamu mau gitu kan mencoba. Tapi waktu itu saya melihat wah visi dari SMA Unggul Del ini dari Bapak Pembina, pendiri Yayasan Del, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sangat luar biasa. Baik. Beliau punya keinginan, punya mimpi mendirikan suatu institusi pendidikan yang tidak hanya menyiapkan anak-anak muda dari segi akademik,
tetapi juga karakter. Karakter ya. Dan kedepannya diharapkan lulusan dari SMA Unggul Del ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Nah, di situ saya lihat visi yang sangat besar. Wow, I want to be a part. Iya. Saya mau jadi bagian dari tim yang akan menyiapkan calon-calon pemimpin di masa depan. Iya. Jadi waktu itu saya ikut dan puji Tuhan saya lulus seleksi. Saat itu tahun 2012. Tesnya di sana apa di sini? Di Salatiga. Salatiga. Iya. Oke. Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Waktu itu udah lulus? Sudah lulus Sudah tentu lulus. saja. Jadi waktu itu hanya terpilih 15 guru. Jadi pertama kali guru yang bekerja atau bertugas di SMA Unggul Del itu hanya 15 orang. Saya salah satunya. Ibu Desi salah satu angkatan pertama. Iya betul. Angkatan pertama guru-guru waktu itu saya mengajar fisika. Baik. Jadi itulah awal mula kedatangan kami. Saya kenapa bisa dari Sulawesi, saya kuliah di Salatiga, Jawa Tengah, Ya. kemudian nyasarnya di Sumatera Utara. Dasarnya di Tanah Batak lagi. Iya, di tepian Danau Toba, Tanah Batak. Tapi Betul kalau di sekali. Salatiga tentu kan udah beberapa kali mungkin atau beberapa orang bertemu dengan orang Batak juga Oh kan? pasti, sepertinya orang Batak ada di mana-mana bang. Gitu ya. Jawa, di Di tempat Poso saya juga di ada ya? Poso ada, HKBP-nya ada di Palu ya. Jadi saya Artinya pikir tidak ya, asing udah nggak lagi ya. asing lagi. Tetapi ada juga sebenarnya gambaran ya kan, kalau ada orang Batak itu kan banyak apa namanya, takut nggak dengan gambaran tanda kutip suaranya yang keras gitu. Stereotype ya. Nah, stereotype. Sepertinya sama aja ya. Saya pikir budaya-budaya yang saya sudah hampir 8 tahun ya di Tanah Batak ini, saya lihat bagaimana cara masyarakatnya bergaul, kemudian culture-nya. Ya. Saya pikir sama aja ya. Saya dibesarkan di Poso, Sulawesi Tengah, itu agak ketimuran. Biasa kami disebut Indonesia Timur Indonesia nih. Timur. Poso, Ambon, Papua, menurut saya sama aja sih Sama ya, aja ya? beda-beda tipis aja. Kemudian juga karena saya kebetulan kuliahnya di Satya Wacana Salatiga. Ya. Ya, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga itu punya satu nickname, Ya. Miniatur Indonesia. Ya. Nah, kenapa dibilang miniatur Indonesia? Karena Di sana mahasiswanya beragam. dari beragam. Beragam Dari tempat Batak ya. ada, dari Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Jawa, wah semua ngumpul. Ya, benar. Jadi saya udah biasa aja sih dengan perbedaan-perbedaan itu dan tidak terlalu banyak berbeda. Jadi Ya. saya waktu tiba di Toba tidak membutuhkan waktu yang lama untuk adjustment, untuk beradaptasi. ya. Iya. Artinya kalau ibu selama ini kan di Toba ini sudah memahami lah ya, sebenarnya ada sedikit gambaran sebelumnya ya. Betul sekali. Tinggal mematangkan lah bagaimana cara menilai orang Iya, Batak. membiasakan, lebih Membiasakan, membiasakan. ya, seperti itu ya. Betul. Bu, kalau di tempat ini ya, guru-gurunya ada nggak? Nah, maksud saya gini, ada persentase nggak orang Batak? Contohnya berapa persen iya. gitu? Ah, ah. Terus di luar itu suku apa aja? Iya, tentu saja saat proses rekrutmen berlangsung, maksud saya pada saat kita menyeleksi entah itu guru atau siswa, menurut saya ya tidak terlalu memperhatikan latar belakang suku atau asal, tidak terlalu memperhatikan itu, tetapi lebih memperhatikan bagaimana kualitasnya. Kualitasnya. Apakah memang dia bisa bekerja, Ya. bisa menjalankan tugas, atau sebagai siswa bisa nggak Ya. dia masuk di atau mengikuti sistem pendidikan di SMA Unggul Del. Jadi kalau ditanya persentase sih sebenarnya memang Ya. mayoritas guru-guru di SMA Unggul Del sekarang lebih banyak dari Sumatera Utara, Lebih banyak ya. ya etnis Batak lah Ya. kita bisa sebut seperti itu. Ya karena memang pada saat rekrutmen lebih banyak yang apply atau mendaftar ya rekan-rekan dari Sumatera Utara. Tetapi untuk saat ini selain majority guru-guru dari Sumatera Utara, ada juga guru-guru dari daerah lain. Daerah lain. Dari Padang, Padang ada juga. dari Jawa Barat, Sunda, Sunda ada juga, ya. pernah juga dari Yogyakarta, pernah dari timur Indonesia, dari Ambon pernah. Dari Ambon pernah. Ya, kepala sekolah sebelum saya Pak Matulesi itu asli Ambon, Matulesi ya. Ya. Itu Ya. di pensiun belum? Sudah menyelesaikan tugas dan sudah tidak lagi bertugas di SMA Unggul Del, pindah ke unit lain. Dan ada juga dari teman saya Manado, Sulawesi Utara, saya sendiri dari Sulawesi Tengah. Jadi beragam sih. Beragam ya. Oke. Kalau Ibu Desi sendiri sejak kapan jadi kepala SMA Unggul Del? Ya, jadi saya bertugas mulai tahun 2012 Bang, kemudian tahun 2016 saya sempat bertugas sebagai wakil kepala bidang kesiswaan. Wakil kepala? Iya, wakil 2016. kepala, iya 2016 saya ditugaskan Yayasan Del untuk menghandle kesiswaan. Di sini kesiswaan tugasnya cukup banyak karena SMA Unggul Del sekolah berasrama.
Dan bagaimana pola pembinaan di asrama itu di-handle atau ditangani langsung oleh bidang kesiswaan. Nah, itu tugas inti. Jadi Tugas agak inti. berbeda ya dengan sekolah-sekolah yang non-asrama. Kemudian tahun 2019 saya ditugaskan yayasan untuk menjabat sebagai kepala SMA Unggul Del. 2019. Iya, jadi saya Tepatnya bulan berapa tuh? bulan September, Bulan saya ingat September, banget ya. ya. Oke. Jadi baru sih, saya Baru ya? baru aja bertugas. Tanggung Setelah jawab- 2000, Tanggung jawabnya besar dong sekarang ya. iya sangat besar tentu saja. Setiap jabatan itu punya requirement, tugas, tanggung jawab yang berbeda-beda, tantangannya juga berbeda. Berbeda-beda. Betul sekali. Oke Bu, ini kan terakhir ini saya dengar ini SMA Unggul Del ini Iya. sudah masuk 3 besar. Iya. Betul nggak itu ya? Oh betul sekali. Jadi Itu apa yang membuat apa itu peringkatnya? Oh apa? iya. Jadi tahun 2020 Iya. LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Oh, di Indonesia, ini adalah lembaga yang selalu menghandle proses seleksi besar-besaran setiap tahun ya, penerimaan masuk ke perguruan tinggi. Menurut saya saat itu pertama kali deh, sebelum-sebelumnya LTMPT tidak pernah merilis data. Iya. Nah, jadi data yang dirilis adalah nilai siswa yang mengikuti ujian seleksi. Nah, jadi semua siswa di Indonesia yang mengikuti SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, itu nilainya di ranking. Iya. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan semua siswa SMA Unggul Del yang tahun 2020 mengikuti seleksi masuk, nilainya setelah diakumulasi, SMA Unggul Del berada di posisi ketiga, Posisi ketiga. skala nasional. Yang 1, 2 ini siapa? Kalau satu itu SMA dari Jakarta, SMA Muhammad Tamrin, SMA Oke, Unggulan, MH Tamrin. Iya. Bukan Muhammad, MH ya, MH MH Tamrin. Tamrin, ya. Kemudian yang 2 ini Sekolah Pak Habibie, Man Insan Cendekia. Di Di Serpong ya, kalau saya Serpong. tidak salah ya, Man Insan Cendekiawan Serpong. Kemudian yang ketiga SMA Unggul Del, Sumatera Utara. Iya. Jadi luar biasa ya. Iya dan Mungkin ini yang termuda ya dibanding yang betul sekali. Yang 2 lagi. Dan yang harus kita syukuri juga saat tes masuk perguruan tinggi itu Bang, ada 4 komponen tes. Ya. Ada 4 komponen Apa tes, itu? mulai dari pengetahuan kuantitatif, Ya. kemampuan baca menulis, kemudian kemampuan menginterpretasi teks, Ya. pemahaman umum, penalaran umum. Nah, SMA Unggul Del itu mendapat posisi 1 untuk pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi bisa disimpulkan kemampuan matematika anak-anak, kemampuan numerik anak-anak SMA Unggul Del Nomor 1. itu sangat bagus dan nomor 1 di Indonesia untuk tahun lalu. Untuk tahun lalu Untuk ya. tahun lalu. Kita baru akan bertarung lagi, kita baru akan mempersiapkan anak-anak lagi masuk mengikuti tes masuk di tahun 2021. ya. Mudah-mudahan tetap bagus karena Apa kuncinya ya, Bu? Ya. Kenapa bisa Del itu sekarang katakan yang tadi Iya. nomor 3? Apa Oke. kuncinya? Jadi saya pikir kenapa SMA Unggul Del bisa di posisi 3 di tahun 2020 ini merupakan bentuk akumulasi semua proses yang sudah dilaksanakan sejak awal. Sejak awal. Sejak tahun 2012. Jadi sejak tahun 2012 SMA Unggul Del berupaya untuk terus menghadirkan pendidikan yang berkualitas, Ya. pembinaan karakter yang berkualitas untuk anak-anak, Ya. baik di sekolah maupun di asrama. Nah, itulah fondasi itu yang coba kita bangun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi ini seperti mewariskan kebudayaan, mewariskan habit, kebiasaan yang ada dari senior terus sehingga terbangun pola belajar yang efektif, terbangun sistem pembinaan akademik yang paten, yang mantap gitu kan, atau sistem pembinaan karakter di asrama yang bagus. Sehingga misalnya nih tahun lalu ada kekurangan, tahun ini apa yang harus diperbaiki. Sehingga kita berharap setiap tahun selalu ada improvement, peningkatan, baik dari segi kualitas guru mengajar, baik dari segi banyak, kalau pendidikan mulai dari mengajar, evaluasi dan sebagainya. Kemudian di asrama juga, terus komunikasi kita dengan orang tua seperti apa. Karena meskipun anak-anak di asrama, orang tua di rumah, kita tetap harus membangun pola komunikasi sehingga supportnya itu tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari orang tua. Nah, kalau supportnya dari banyak pihak, nggak hanya dari sekolah, nggak hanya dari pihak asrama, tapi juga dari orang tua, diharapkan anak-anak bisa memberikan performa atau bisa belajar dengan bagus, sehingga hasilnya akan maksimal. Karena karakter siswa itu sebenarnya bermula dari keluarga ya. Betul sekali, betul Bang. Nah, itu harus betul-betul kita garis bawahi. Iya. Kadang-kadang orang beranggapan saat siswanya masuk ke SMA Unggul Del, wah ini udah pasti bakal bagus. Iya. Tetapi tentu saja kita
harus memperhatikan bahwa anak-anak ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Oke, secara akademik mereka memang mungkin bagus, tetapi mereka datang dari keluarga yang berbeda. Keluarga yang berbeda ini pasti punya budaya yang dijunjung yang berbeda, value-nya berbeda-beda. Saat masuk di SMA Unggul Del, kita mengharapkan anak-anak menjalankan regulasi seperti ini. Tidak semua anak-anak mungkin bisa beradaptasi dengan baik. Jadi saya pikir memang pembekalan, fondasi yang dibawa dari keluarga itu yang akan memastikan atau mensupport anak dia bisa melesat jauh atau tidak maksimal. Nah, itu sih. Apa motivasi siswa yang ibu temui selama ini masuk di Del? Kan semua sebenarnya kan ini kan dari berbagai tempat, berbagai SMP datang berlomba-lomba masuk Del ini. Betul. Apa motivasi mereka yang ibu lihat selama ini? Nah, itu tadi Bang, saya mau mengulang ya. Anak-anak di SMA Unggul Del tidak homogen, heterogen. Mungkin sekali lagi secara kognitif mungkin homogen karena mereka diseleksi. Matematikanya keren, bahasa Inggrisnya bagus, pintar, IQ-nya juga kan di sini diseleksi, bukan diseleksi, dicek gitu. Kita melakukan pemeriksaan psikotes. Tetapi heterogen, ada yang dari kota, ada yang dari kampung, ya kan? Kemudian kultur sosialnya, ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau secara umum saya melihat kenapa banyak orang berlomba-lomba atau ingin masuk ke SMA Unggul Del, satu melihat track record angkatan sebelumnya. Bagaimana performa senior-senior yang sudah lulus, kemudian mereka masuk ke PTN-PTN terbaik di Indonesia. Jadi, salah satu alumni kami angkatan 1, JC Simanjuntak, dia pernah melakukan penelitian khusus di SMA Unggul Del. Dia mahasiswa IT Del, Institut Teknologi Del. Dia melakukan penelitian. Waktu itu dia mensurvei orang tua ribuan, cukup banyak sampelnya saat itu. Dia melakukan wawancara dan menanyakan apa reason, apa alasan, apa motivasi mengirim atau sekolah di SMA Unggul Del paling atas supaya anak saya bisa kuliah di A, B, C, itu top 3 universitas di Indonesia, ITB, UI, UGM. Dari 753 alumni sampai tahun ini, kita baru meluluskan 6 angkatan, ada sekitar 753 siswa. Sekitar 140 anak itu ada di ITB. Gitu ya? Iya, dari 700-an siswa yang sudah lulus itu ada di ITB, disusul UI, disusul UGM. Ada juga STAN. Jadi memang mereka melihat performa senior, itu alasan nomor 1. Nah, kalau kemudian alasan yang nomor 2, ini kebanyakan alasan dari orang tua nih. Kenapa mengirimkan anaknya ke SMA Unggul Del? Tentu saja karena SMA Unggul Del punya asrama. Jadi kebanyakan orang tua menginginkan anak-anaknya bisa lebih cepat mandiri, lebih cepat bisa self-management, dan juga pengen anak-anaknya memiliki skill leadership. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, itu saya melihat salah satu alasan kenapa orang tua memilih mengirim anak-anaknya atau menyekolahkan anak-anaknya ke SMA Unggul Del. Alasan lain, ini kebanyakan saya dapat dari orang tua yang domisili di luar Sumatera Utara, misalnya Jakarta, Kalimantan ada loh Bang, Bali ada. Nah, memang mereka tinggal di Bali, tapi kebanyakan anak-anak, atau di Jakarta, tapi kebanyakan anak-anak ini adalah orang Batak. Nah, kadang-kadang mereka menyekolahkan anaknya di kampung supaya anak-anaknya kembali back to the roots, kembali mempelajari budaya. Saat di Jakarta mereka udah nggak ngerti bahasa Batak, istilahnya dale ya. Udah jadi Batak dale nih. Ya, jadi harapannya meskipun 3 tahun di SMA Unggul Del, hanya 3 tahun, tapi paling tidak udah terpapar lah apa budaya-budaya, apa culture Batak dan sebagainya. Jadi bisa lebih melihat lebih dekat, oh ini loh Batak. Kan? Di sini juga kita punya banyak segudang aktivitas yang berhubungan dengan budaya dan seni kesenian. Kita berusaha sekali menghadirkan kesenian dan budaya supaya anak-anak yang sekolah di SMA Unggul Del bisa tetap sadar dan paham betapa rich kayanya budaya Batak. Nah, itulah Bang. Artinya 3 alasan yang mereka mencari pride juga ya. Betul sekali. Nah, karena itu kan ini kan mengapa saya tanyakan ini kan karena banyak saya lihat juga di luar persis. Meski tidak disurvei, saya sendiri nih udah anak mau SMP nih, saya udah terpikir bagaimana caranya biar nanti bisa di SMA Unggul Del contohnya. Nah, tapi memang yang harus diapakan juga, yang tidak diketahui orang tua adalah kan, katakan begini, ini kenapa tadinya ini SMA Unggul Del ini kan berpikir orang karena ini di daerah Toba, berpikir orang ini harus
jatahnya orang Toba yang banyak. Ya, Kan ini yang perlu di pola perekrutannya seperti apa. Jadi biar mereka paham kan, mungkin juga kan nggak melulu akademik. Apakah ada jatah-jatah, contohnya Toba kota Toba punya jatah berapa atau yang lain gitu. Jadi memang Bang, kalau kita kembali menilik atau melihat kenapa SMA Unggul Del didirikan oleh Pak Luhut Panjaitan, sebelumnya awalnya itu sudah ada Institut Teknologi Del. ITDEL itu sudah mulai beroperasi sejak tahun 2001. Nah, di tahun 2012 Bapak Pembina punya mimpi, wah ini kayaknya pendidikan tidak harus dimulai dari mahasiswa. Kalau bisa saya mulai lebih awal dari SMA. Bahkan sekarang Yayasan Del sendiri punya unit-unit yang lain, ada SMP juga ada SD, tetapi tidak di Toba, di Jakarta. Nah, jadi memang kepedulian Pak Luhut terhadap pendidikan memang sangat tinggi. Dan beliau melihat sebenarnya di kawasan Toba itu sendiri banyak potensi. Maksudnya anak-anak daerah yang punya potensi kognitif, intelektual yang bagus. Sayangnya mungkin kondisi ekonomi kurang bagus, sehingga dia tidak bisa sekolah di sekolah yang istilahnya fasilitasnya bagus. Tentu saja sekolah dengan fasilitas bagus, guru-guru bagus kan pasti kosnya tinggi ya Bang. Kita ngomong fair aja. Kemudian yang kedua adalah tadi masalah ekonomi Kemudian yang kedua yaitu tadi sekolah yang bagus itu masih relatif sedikit di Sumatera Utara. Ya udahlah, Sumatera Utara Toba aja masih sedikit Sudah ada sekolah-sekolah yang lebih dulu seperti Yayasan Sopo Surung kan sudah lebih dulu berdiri, dan memang itu juga targetnya untuk menyiapkan anak-anak pemuda terbaik. Nah, jadi saat itu Pak Luhut melihat, wah ini saya harus betul-betul terlibat dalam menyiapkan anak-anak muda. Jadi saat itu beliau memutuskan untuk mendirikan SMA Unggul Del dengan tujuan memberikan fasilitas pendidikan terbaik untuk anak-anak daerah Toba, khususnya yang kurang mampu. Ya kan? Jadi kalau kita melihat visi dari Pak Luhut, artinya sebenarnya SMA Unggul Del ini didirikan untuk anak-anak Toba dong. Nah, jadi awalnya seperti itu. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kalau kita melihat sekarang yang ada di SMA Unggul Del itu nggak hanya dari daerah Toba saja, atau kita sebut saja DTT, Dataran Tinggi Toba. Dataran Tinggi Toba itu kan berarti ada beberapa kabupaten. Toba, Samosir, Membahas, Taput, Simalungun, ya kan? Nah, selain dari DTT, ada juga anak-anak dari seperti tadi, Medan cukup banyak. Oke, fine, itu masih Sumatera Utara tapi udah nggak di kawasan DTT. Jakarta, Jabodetabek itu cukup banyak. Nah, akan tetapi yang kita coba berlakukan di SMA Unggul Del, meskipun sekarang sudah lebih beragam dari dalam hal daerah asal, kita tetap memprioritaskan anak-anak Toba. Jadi kalau ditanya sistem kuota itu ada, betul, tetapi kalau ditanya secara eksplisit berapa persen, kita tidak menetapkan persentase. Karena lagi-lagi Bang, kita juga tetap harus memperhatikan bagaimana kualitas intake. Nah, kadang-kadang orang-orang mungkin berpikir, ya ngapain mendirikan SMA Unggul Del, yang dididik juga tuh anak-anak yang terseleksi, tantangannya di mana gitu kan. Nah, jadi sebenarnya begini Bang, kalau saya melihat selain masalah akademik, sebenarnya yang kami coba lihat adalah kesiapan anak untuk hidup di asrama. Itu yang jadi tantangan. Itu tantangan. You may be orang terpintar, you may the smartest person, tetapi belum tentu the smartest person ini ready untuk hidup di asrama. Hidup di asrama tantangannya beda lagi. Apalagi zaman sekarang. Betul sekali. Karena saat hidup di asrama Bang, apa-apa dibatasi. Penggunaan gadget, akses dengan luar. Kemudian juga belum lagi regulasi yang terlalu banyak. Karena kita mengatur sekitar 480 anak di asrama, berarti regulasinya harus jelas, tegas. Kalau tidak, bisa chaotic di asrama. Jadi regulasinya harus jelas. Nah, orang-orang pintar kan kadang-kadang tidak mau diatur. Justru paling mereka punya ego, mereka punya standar yang tinggi. Ini bagaimana nih anak-anak cerdas harus diatur, dikekang dalam tanda kutip dengan segudang regulasi. Nah, itu yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Jadi kita sebenarnya menerima atau banyak sekali anak-anak cerdas loh mendaftar di SMA Unggul Del setiap tahun. Mungkin dia punya IQ yang tinggi, 130 ke atas. Tetapi kita tidak hanya melihat IQ saja Bang. Ada yang namanya peta atau pola psikologi, profil psikologi setiap siswa.
bagaimana kemampuan dia beradaptasi, bagaimana kemampuan dia bersosialisasi. Nah, kalau meskipun IQ-nya tinggi tetapi ternyata yang lain-lain ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di asrama atau kebutuhan asrama, dia tidak akan bisa menjadi bagian dari siswa SMA Unggul Del. Nah, jadi pintar saja tidak cukup untuk bisa di SMA Unggul Del. Bahkan mungkin Bang, misalnya Bang, matematikanya tinggi banget. Itu standar nomor 1 di SMA Unggul Del matematika. Makanya tadi nggak heran ya nomor 1 sih. Ada hal yang lain. Betul sekali, betul. Kalau begitu, biar siswa-siswa SMP tahu dan orang-orang tua. Kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan yang paling mendasar aja? Tentu saja yang pertama akademik ya. Matematika. Apa gitu? Ya, matematika. Kita udah akan, ini kita sedang masa pendaftaran Bang. Udah akan close minggu ini nih. Kebetulan minggu ini close gitu kan. Berapa lama biasanya? Sebulan. Kita sudah open dari bulan Januari. Akhir bulan Januari dan akan tutup akhir Februari. Mungkin sebenarnya tanggal 20 Februari tutup, tapi kita bisa kadang-kadang di akhir-akhir pendaftaran ada banyak membludak kan. Jadi bisa kita extend waktu sekitar 2-3 hari. Nah, jadi yang harus dipersiapkan tentu saja akademik, matematika, IPA untuk anak-anak yang ingin masuk jurusan IPA, IPS untuk anak-anak yang pengen masuk jurusan IPS. Oh, itu tesnya nggak umum ya? Betul. Langsung langsung kita juruskan. IPA itu ada fisika, kimia, biologi. Nah, kemudian kalau IPS sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, dan yang terakhir bahasa. Nah, kita coba menjalankan apa yang diinginkan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, numerical literasi. Jadi itu harus ada di komponen tes SMA Unggul Del. Nah, setelah itu yang kedua adalah seleksi psikologi. Nah, ini sebenarnya yang menentukan. Makanya tadi saya bilang, psikotes yang menentukan. You may the smartest person in the room, but mungkin kamu belum bisa masuk SMA Unggul Del karena yang menentukan psikotes. Kita bisa saja tidak meluluskan anak-anak dengan wow, IQ-nya sangat tinggi, matematikanya sangat tinggi, tetapi dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Atau dia tidak bisa beradaptasi dengan baik. Terlalu self-center mungkin. Itu terbaca kok di psikotes. Nah, kadang-kadang itulah yang sering diabaikan orang tua. Jadi tugas orang tua ini kan, karena biasanya anak-anak SMP kan belum pernah dites nih. Jadi orang tua seperti apa mendidik mereka, nanti kan ini betul-betul harus dipersiapkan kan nggak boleh singkat kan, jadi harus pembentukan karakter kan. Betul. Kalau orang tua punya tugas ini. Exactly. Makanya Bang, kalau masalah masuk SMA Unggul Del ditanya, kadang-kadang orang tua bertanya persiapannya harus berapa lama Bu Desi? Saya sampaikan ya sedini mungkin. Akademik 6 bulan bisa di-drill, 3 bulan bisa disiapkan, 1 bulan bisa disiapkan, tapi yang namanya karakter. Tadi saya bilang kemampuan bersosialisasi, kemampuan adaptasi itu tidak dibuat-buat. Itu adalah habit yang sudah dibangun sejak awal. Kebiasaan-kebiasaan. Dan itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahli psikologi, tetapi kamu tidak bisa menipu instrumen tes psikologi. Jadi itu sebenarnya ya. Itu yang paling penting. Karena memang kalau saya lihat ya, jadi saya juga kan ikutin itu perbincangan di media sosial, terutama itu orang-orang tua yang di kampung, katakanlah di Toba atau di dataran tinggi Toba ya. Mereka kan mengatakan bahwa mereka berpikir hanya matematika atau justru kegagalan mereka karena bahasa. Bahasa Inggris contohnya ya kan. Nggak taunya ternyata lebih banyak dipengaruhi psikologis. Tes psikologi, daya juang mereka seperti apa. Tapi paling tidak memang dasarnya yang tadi ya, secara akademik mereka harus bagus. Tetapi yang paling menentukan psikotes. Kalau psikotes Bang seperti begini. Kalau akademik mungkin kita masih kontrol. Pihak SMA Unggul Del masih bisa kontrol. Tadi sistem kuota. Misalnya nih ada 2 anak asal Toba, asal Jakarta, nilainya sama. Siapa yang akan diterima? Toba dong. Karena tadi kan kita mengistimewakan, memberikan. Ada keberpihakan. Betul, ada keberpihakan. Karena sekolah di Toba dan salah satu visi dari Pak Luhut kan untuk anak-anak Toba. Tetapi saat psikotes kita angkat tangan. Itu bukan part kita, itu bukan bagian kita, itu bukan ranah kita, tapi itu ranah dari psikolog yang kita tugaskan. Jadi itu independen. Betul. Khusus yang psikolognya. Termasuk akademiknya. Akademinya. Kalau akademik masih dikelola oleh pihak SMA Unggul Del. Psikologinya baru masuk. Kita mengundang lembaga yang memang kita percayakan. Dan juga memang kadang-kadang Bang, kita punya misalnya nih secara psikologi mungkin dia tidak lulus, tidak memenuhi syarat, tapi kadang-kadang kita juga masih punya sedikit flexibility ya, kalau memang ini masih bisa dibina, masih bisa kita
persiapkan, ya bisa saja diluluskan gitu. Tapi kalau memang tidak memenuhi syarat, ya itu tidak dipaksakan, Bang. Oke. Bu, itu dari pengalaman Ibu yang sudah masuk DEL, ada nggak yang minta keluar lagi? Contohnya nggak tahan? Banyak. Banyak. Ya, kalau itu banyak. itu yang orang tidak tahu. Itu makanya itu tadi dia, saya bilang. maksud saya kan itu gunanya kita Betul. podcast ini, jadi biar masyarakat paham. Kadang-kadang orang hanya melihat glamornya SMA Unggul DEL seperti apa dari luar, tampak luar, bangunannya bagus dari luar. Tapi orang-orang punya Pak Luhut. Betul, ya kan, credibility-nya gitu kan. Alumni-alumninya pergi kemana-mana, bahkan ada yang di luar negeri, gitu kan, kuliah di luar negeri. Tetapi orang-orang tidak melihat apa proses yang terjadi di dalam. Kalau meminjam istilah alumni SMA Unggul DEL, ya siswa-siswi SMA Unggul DEL, proses di dalam itu proses berdarah-darah. Gitu. Orang ini menurut saya ya. Tapi nggak sampai menakutkan. Bukan secara literal berdarah-darah, ada darah luka. Iya, maksud saya tidak sampai menakutkan bagi mereka. Itu mau memperlihatkan bahwa perjuangan di SMA Unggul DEL itu tidak mudah. Tidak mudah. Harus betul. keras. Kadang-kadang orang anak-anak ya, ini saya banyak melihat anak-anak tahun pertama. Kadang-kadang karena sudah lulus, wah euforia lulus. Setelah itu kendor lagi. Turun grafiknya. Mereka nggak tahu kalau di SMA Unggul DEL terus naik, harus push yourself gitu kan. Nah, jadi saat turun, wah susah sekali naiknya. Nah, jadi memang kita harus mengingatkan ke anak-anak bahwa saat kamu memutuskan masuk SMA Unggul DEL, artinya kamu harus tahu bahwa selama 3 tahun ke depan, kehidupan kamu itu akan dipantau 24 jam. Mereka tinggal di asrama. 24 jam, rutinitas kamu seolah-olah itu lagi, monoton. Karena kan jadwal mereka udah ada, jelas sekali. Dan kamu akan diperhadapkan kepada target after target. Tahun pertama targetnya apa? Tahun kedua targetnya apa? Tahun ketiga targetnya apa? Jadi kalau kamu tidak bisa mengontrol dirimu, memanajemen waktu, manage self management, kau akan berat di SMA Unggul DEL. Makanya tadi Bang, waktu Bang tanya apakah banyak anak-anak yang keluar, banyak Bang. Banyak ya. Kami sudah berusaha. Persentase per tahun. Oh, persentase per tahun. Oh, tidak sebanyak itu juga. Ya, tapi selalu ada. Betul, selalu ada. Biasanya kita akan betul-betul tegas. Tegas itu di tahun kedua. Tahun pertama mungkin saat kita melihat anaknya tidak perform maksimal, atau dia sepertinya tidak happy mengikuti kegiatan pendidikan. Ada masalahnya di asrama maupun di sekolah. Bukannya dia tidak bisa, tapi dia nggak happy sehingga hasilnya tidak maksimal. Biasa kalau untuk tahun pertama kita komunikasi dengan orang tua. Bapak, Ibu, ada masalah nih. Bagaimana selanjutnya? Nah, setelah kita komunikasikan dengan orang tua, oke, kita sama-sama komitmen ya, oke, kita kasih waktu 1 tahun. Apa yang dilakukan sekolah, apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan si siswa. Nah, kita udah komitmen. Nah, kalau dijalankan ternyata masih ada masalah, nah itu udah harus mundur tuh. Harus mundur ya? Ya, sebaiknya istilahnya kita memberikan advice yang terbaik untuk siswa supaya kita pengen anak-anak ini juga maksimal. Karena menurut kami bukannya dia tidak mampu atau tidak bisa mengikuti sistem pendidikan di SMA Unggul DEL, makanya nilainya banyak jelek dan sebagainya. Kadang-kadang faktor lingkungan. Mungkin dia tidak happy dengan budaya di asrama, suasana di asrama terlalu monoton. Ya, kita tidak mau mengekang, kita tidak mau membuat anak-anak malah tidak bisa mengembangkan potensinya. So, biasa kita akan menyarankan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada orang tua. Sebaiknya seperti apa? Seberat apa jadwal mereka dari pagi sampai sore? Wah, padat sekali Bang. Ini seperti artis aja jadwal mereka. Mereka sudah akan memulai aktivitas itu 4:30 pagi. Setengah lima pagi sudah bangun. Olahraga dulu? Ada yang olahraga dulu. Kalau ibadah pagi mandiri. Sendiri-sendiri maksud saya. Kemudian ada yang akan mulai mungkin olahraga ringan, tapi itu tidak diwajibkan. Ada yang sudah mulai mencuci dan sebagainya. Nah, yang diwajibkan adalah bersih-bersih asrama. Purvey istilahnya. Jadi mereka harus membersihkan kamar, asrama, dan juga kamar mandi. Nah, setelah itu mereka akan persiapan mandiri, masuk ke sekolah, aktivitas akademik berlangsung dari pukul 7 sampai pukul 4 sore. Ini kita ngomongin kalau lagi normal ya, nggak pandemi. Kita bicara normal. Kalau lagi nggak pandemi, mereka selesai pukul 4, kemudian setelah itu mereka akan kembali untuk ganti baju, balik lagi ke sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, eskulnya macam-macam tergantung
minat anak. Ada Apa aja yang yang ada? banyak. Ada ekskul akademik, ada ekskul non akademik. Kalau akademik ini seputar olimpiade, Sambil mata minum, pelajaran ya? silakan bang. Oke. Oke, seputar olimpiade, kemudian juga research. Salah satu misi SMA Unggul Del menyajikan pembelajaran berbasis research. Riset. Jadi riset salah satu aktivitas unggulan, aktivitas paling utama di SMA Unggul Del. Nah itu untuk yang akademik, ada juga agen penyuluh sosial dan sebagainya. Nah kemudian kalau untuk non akademik kita bagi dua, ada seni, ada olahraga. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi seni ini banyak, alat musik, choir, kemudian olahraga juga banyak, ada bulu tangkis, futsal, basket, volleyball, dan sebagainya. Ada juga untuk yang literasi, literatur, penulis. Ada juga mading, kemudian English speaking club, ada English writing club. Jadi there are so many option. Ada banyak yang mereka bisa pilih tergantung mereka pinginnya apa. Ini seperti apa? Ini kan yang punya kan Pak Luhut. Iya. Yang aktif Pak Luhut apa Ibu? Oke, ya Ibu betul sekali. Devi? Kalau Pak Luhut dan Bu Devi itu adalah pembina Yayasan Pembina. Del. Tetapi di bawah pembina ditugaskan untuk mengurus aktivitas Yayasan Del. Iya. Pengurus Yayasan Del. Itu Iya. siapa tuh? Pak Patuan Simatupang, Ketua Pengurus Yayasan Del. Oke. Betul sekali. Jadi di bawah Yayasan Del itu Bang adalah unit-unit seperti Institut Teknologi Del, SMA Unggul Del, Sekolah Noah, Rumah Faith, Toba Tenun. Oke. Nah itu yang dihandle oleh pengurus Yayasan Del. Berarti Bu Desi lebih banyak komunikasi dengan Pak Betul Simatupang. sekali. Saya lebih banyak komunikasi dengan Pak Simatupang dalam hal melaporkan aktivitas dan agenda program. Oke. Tetapi tentu saja di tengah kesibukan Pak Luhut, Ya. beliau pasti akan selalu mengontrol unit-unitnya. Dan itu nggak terprediksi tuh. Oke. Tiba-tiba aja pagi Jadi- Pak Luhut kontrol. Bisa langsung ke itu Iya. langsung ya. Karena kalau sistem Pak Luhut itu informasi apa yang dia butuhkan itu Ya. harus didapat dari orang yang akan memberikan informasi paling legit, paling valid. Paling ini Iya betul A1-nya sekali. ya, langsung. A1-nya betul. Kalau misalnya Langsung dari betul. sumber lah ya. Ya, kalau misalnya dia butuh misalnya nih Ya. berapa total siswa SMA Unggul Del sekarang, dia nggak mungkin menghubungi ketua pengurus. Iya. Yang tahu total siswa adalah saya. Iya. Berarti dia akan menghubungi saya. Kalau misalnya dia mau menanyakan apa judul riset anak-anak DES, Iya. udah jadi langsung ditanyakan ke saya. Artinya komunikasi apa namanya? Betul-betul intens. Intens. Iya, Pak Luhut salah satu pimpinan yang betul-betul meskipun dia nggak terlibat langsung dalam pengurus harian, tetapi beliau harus wajib mengetahui what's going on, Ya. apa yang sedang terjadi sekarang di masing-masing unit. Kira seperti itu. Seperti apa apanya? Pak Luhut ke SMA ini harapan maksud saya kan ada orang yang membuat kan yang penting udah ada. Jadi Pak Luhut mungkin ada harapan Oh. betul-betul ini harus Iya, iya. betul-betul seperti apa? Gitu? Betul. Pak Luhut itu prinsipnya beliau akan selalu memberikan challenge after challenge, Bang. Ya. Dia akan selalu menantang. Ya. Ini SMA Unggul Del, oke, kalian sudah 10 tahun. Ya. After this what? Apa Ya. yang akan kalian siapkan? Apa sumbangsi? Saat ini alumni-alumni kami sudah banyak tersebar. Yap. Angkatan 1 kami baru aja lulus dari perguruan tinggi ya tahun lalu. Angkatan 1. Iya, angkatan 1 kami udah pada lulus dari perguruan tinggi dan mereka udah tersebar di berbagai sektor-sektor pekerjaan yang menurut saya cukup penting. Mereka punya karir cukup sangat baik menurut saya. Ada satu alumni kami, salah satu siswa yang pernah studi di SMA Unggul Del, dia dapat scholarship untuk melanjutkan diplomanya di UK, kemudian dia anak Lagu Boti loh. Lagu Boti ya? Yanti Manurung, dia dari kampung Lagu Boti, dia dapat scholarship ke UK, kemudian dia lanjut bachelornya di US. Saat ini dia sedang kerja di salah satu lab terbaik di US di Chicago, Medicine Lab. Dan dia di karirnya yang masih sangat singkat, dia dipercayakan untuk jadi lab manager. Di bawahnya itu PhD. Makanya saya sampaikan ke Pak Luhut, ini loh Pak, buah perjuangan 10 tahun SMA Unggul Del. Ya. Alumni dari SMA Unggul Del itu bisa berkarir. Kita tidak kalah kok dengan anak-anak di luar. Pendidikan SMA Unggul Del meskipun menggunakan kurikulum nasional, itu ternyata bisa ada kok anak-anak yang studi di luar negeri, di Singapura, di US, dengan kurikulum nasional. Nah jadi Pak Luhut setiap kali mendengar laporan-laporan seperti itu tentu saja akan selalu mempush. Ya. Apalagi nih Bu Desi, apalagi nih SMA Unggul Del. Nah ini
dalam tahun-tahun ke depan kita lagi mempersiapkan anak-anak yang memang menurut standarnya bisa. Kita akan bikin percepatan program-program intensif persiapan agar bisa lebih banyak lagi anak-anak yang dari SMA Unggul Del studi di luar negeri. Bukannya Universitas Indonesia tidak baik sekali, bagus sekali. Tetapi saat mereka studi di luar negeri, selain pengalaman akademik, mereka juga akan punya pengalaman networking dengan culture yang berbeda, sehingga diharapkan pemikiran mereka bisa lebih terbuka, mindset, ya kan, point of view-nya bisa lebih luas. Nah, itu yang sedang disiapkan oleh Pak Luhut. Itu proyek beliau, kalau bisa lebih banyak lagi anak-anak kita yang studi di luar negeri, dan tentu saja tidak stop di situ, harus balik dong, harus balik, bangun Toba. Jadi komunikasi antara Del dengan alumni bagus. Oh, bagus sekali. Terjadi. Ya, itulah salah satu menurut saya, bukan hanya di SMA Unggul Del, Bang. Semua sekolah berasrama itu salah satu yang paling ditonjolkan atau Itu yang paling kelebihannya. kelebihannya ya. Hubungan dengan alumni itu sangat bagus. Ya, ada beberapa. Jadi mereka sesama mereka juga bagus. Iya, betul. Mereka punya ikatan alumni yang sangat kuat. Meski berbeda angkatan. Betul. Bahkan kadang-kadang kalau kita sedang mempersiapkan, misalnya nih kelas 12 sudah akan masuk PTN, yang akan men-train mereka, melatih mereka senior. Betul. Jadi kita tidak perlu lagi mengundang ikatan-ikatan alumni Universitas A, B, C, cukup undang senior saja. Senior aja, ya, untuk misalnya memberikan pengenalan mengenai fakultas-fakultas, peluang kerja. Jadi menurut saya itu adalah salah satu cara untuk mempush anak-anak paling efektif. Look at your senior. Lihat seniormu. Dia di mana sekarang? Apa yang dia lakukan? Apa pencapaiannya? Look at them. Itu akan lebih bagus ketimbang kita menghadirkan orang yang mereka nggak kenal. Ya kan? Belajar dari orang yang mereka kenal sehingga mereka punya role model. Nah, itu yang selalu kita tanamkan ke anak-anak, be a good role model untuk junior kamu. Nah, dan puji Tuhan alumni-alumninya sangat senang jika kita undang. Ya. Bu, ini kan lagi libur anak sekolah. Libur. Secara apanya? Fisiknya. Secara fisik ya, tapi tetap terus berjalan. Terus jalan. Yang saya maksud gini, karena podcast kita ini kan, jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya berencana ini bikin 2 video khusus kali ini ya. Satu yang berbincang dengan Ibu Desi, satu nanti kita lihat seperti apa fasilitas-fasilitas SMA Unggul Del. Ya, karena ini tidak ada kehadiran siswa. Tadinya kan saya mau nanya seperti apa sih Ibu Desi kepala SMA itu gitu ya kan, tapi karena mereka nggak bisa saya temui. Betul. Dari Ibu lah saya gimana dari siswa tanggapannya terhadap Ibu ini kan masih muda ya kan, kepala sekolah ya kan, anak gadis lagi ya kan, apa mereka contohnya sering goda-godain terutama yang cowok-cowok gitu ya kan, nakal, karena saya juga begitu dulu kan waktu SMA kan, kalau ada guru kita ya kan baru tamat dari IKIP contohnya ngajar ke kita, pasti kita paling tidak iseng untuk goda-godain lah gitu. Apa tanggapan siswa? Bang, kalau iseng nggak boleh masuk SMA Unggul Del. Nggak boleh, itu salah satu itunya. Iya, kan bukan psikotes, Bang. Maksudnya gini, itu kan naluri sebenarnya. Oh gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ini the most fun part, Bang. Saya kan baru bertugas kepala sekolah tahun 2019. September, akhir tahun. Masuk 2020 udah pandemi. Udah pandemi. Iya dong. Iya kan? Udah pandemi dong. Jadi interaksi antar anak-anak sebagai kepala sekolah dan anak-anak itu ya hanya terjalin September sampai Maret. Saat itu Maret mereka balik. Namun betul sekali. Namun sebelumnya kan saya sudah bertugas di wakil kepala bidang kesiswaan dan tentu saja of course guru. Jadi sebenarnya kalau masalah interaksi dengan anak-anak itu sangat bagus, sangat intens. Kebetulan juga sepertinya ya, saya salah satu guru dalam tanda kutip yang paling kepo dengan anak-anak saya. Ya kan? Ini zaman sosial media, Bang. Justru itu. I have so many social media platform. IG, Instagram, Facebook. TikTok apalagi anak-anak sekarang sukanya TikTok. Apalagi Twitter, LinkedIn, apapun itu. Nah, saya memang kadang-kadang salah satu alasan saya kenapa harus ada di sosial media, ya tentu saja networking itu penting. Kadang-kadang saya bertemu dengan Bang Thompson kan dari sosial media dong. Sebelum ini, mohon maaf Bang, saya belum pernah baca artikel. Bang, saya baru kaget tadi, ternyata banyak tulisan-tulisan hebat dari Bang Thompson gitu kan. YouTube, wah luar biasa. Dan juga
daging semua dalam tanda kutip, konten-konten di YouTube gitu kan. Thank you. Mempromosikan, memberikan informasi penting terhadap masyarakat itu bagus sekali. Kadang-kadang kita malah lebih banyak terpapar info-info yang nggak benar, ya kan, belum tentu ini benar, hoax dan sebagainya. Kalau Bang Thompson kan semua informasi-informasi intisarinya istilahnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang saya di sosial media untuk salah satu alasan ya supaya saya dekat juga dengan siswa. Itu salah satu cara. Bahkan mungkin dulu saya nggak suka TikTok, tapi mau nggak mau. aduh mau nggak mau, anak-anak saya banyak di TikTok gitu kan. Mau nggak mau, saya bapak-bapak aja. Ponakan saya yang kecil-kecil Bang, itu kan banyak TikTok. Aduh gimana mereka bisa kenal dengan ontinya, tantenya? Ya saya harus punya TikTok. Anak-anak sekarang di IG. Nah, jadi saya bisa melihat, oh ini pergerakan siswa, oh ini tren siswa. Kalau saya bisa mengetahui apa tren yang sedang terjadi di anak-anak muda, saya akan gampang untuk bisa connect dengan mereka. Saat mereka merasa bisa connect dengan, well, let's say saya sebagai guru atau sebagai pimpinan, mereka akan lebih mudah cerita apapun, memberikan informasi apapun. Nah, saat sudah terbuka, kalau open, kita gampang untuk mengarahkan mereka, membimbing mereka, itu gampang dibanding saat mereka defense. Ya kan, nutup diri, aduh ini anak mau digimana ini. Nah, jadi sebenarnya salah satu cara saya untuk mengenal siswa saya itu dari sosial media juga. Jadi menurut saya sih kayaknya nggak ada batasan ya. Saya bukan pimpinan yang atau kepala sekolah yang membangun tembok atau barrier, image, jaim. Nah, itu yang kita harapkan, karena memang sekarang kan eranya digital, eranya milenial kan. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya juga bertemu dengan Ibu Desi ini. Ini tentu bukan nggak gampang lah, apalagi di masa pandemi kan. Jadi saya bukan diundang juga sama ibu ini, tapi saya yang mencari, oh ini siapa kepala sekolahnya SMA Unggul Del. Berawal dari saya baca berita SMA Unggul Del sudah masuk 3 besar. Saya penasaran. Karena rasa penasaran saya itu, ketemulah siapa ini pimpinan SMA Unggul Del sekarang, dan ternyata Ibu Desi dan masih muda. Langsung saya inbox lah, messenger kan, dan langsung dibalas. Kami udah komunikasi Januari, tetapi karena pandemi ya, habis liburan waktu itu ya, jadi kita harus clear dulu ya, masing-masing punya kegiatan dari tempat keramaian. Dan hari inilah baru bertemu dengan Bu Desi, dan ternyata orangnya asik banget. Beruntunglah siswa Del punya kepala sekolah seperti Ibu Desi ini. Oh iya Bang. Ada yang mau disampaikan lagi untuk video kali ini? Karena tadi istilahnya ini ya, masalah hubungan ya, relasi antara saya dan siswa, dan tentu saja yang mau saya ini juga share juga. Sebenarnya semua guru-guru yang ada di SMA Unggul Del itu berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, hubungan kedekatan. Nah, dekat, tetapi sekali lagi harus tetap ada batasan dong, ya kan? Saya sebagai orang tua di sekolah dan kamu sebagai anak di sekolah, bagaimana hubungan antara orang tua dan anak itu yang coba kita bangun di sekolah. Sehingga sebenarnya saya melihat apa ya istilahnya ya, poin plus dari relasi yang coba kita bangun, baik pimpinan ataupun rekan-rekan guru ke siswa, itu sangat membantu kami pada masa-masa saat ini, saat PJJ, ya kan? Meskipun anak-anak di rumah kita tidak bisa saling tatap muka, tetapi ini sudah hampir 1 tahun nih Bang, online school berlangsung, tetapi sejauh ini proses belajar tetap berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap aktif, antusias ikut kelas, tidak ada drama-drama nyalakan kameramu, kamu kemana lagi, terus nggak ada, ya kan? Semua tetap aktif, Zoom dan sebagainya. Performa akademik mereka juga cukup bagus. Nah, menurut saya itu kenapa bisa seperti itu ya? Karena hubungan yang sudah bagus, sudah baik yang dijalin selama ini. Itu tadi guru-gurunya semua gaul, ada medsos di mana-mana, tetap menjalin komunikasi bahkan sampai malam Bang. Kalau anak-anak mau diskusi dengan guru itu harus wajib tetap dilayani. Guru berapa banyak? Saat ini ada 37 guru. 37 guru, tapi itu sebenarnya jumlah yang tidak ideal ya. Harus ada penambahan lagi sekitar 43, 44 itu kalau saya lihat data manpower planning. Tapi kemarin ada beberapa guru yang harus resign, dan juga proses rekrutmen yang agak tertunda karena pandemi, agak sulit juga kita mau rekrutmen
perangkatan berapa banyak di ini? Perangkatan 160. 160. Iya, hanya ada 5 kelas setiap angkatan. 5 kelas. Berarti total sekarang ada 15 kelas. 15 kelas. Iya, Ya. betul. 4 kelas IPA, Iya. 1 kelas IPS. 1 kelas itu. Iya. Perbandingannya ini juga ya. Iya. Enggak 2 banding juga. Iya, enggak. Iya. 4 banding. Kebanyakan orang Batak pengennya suka IPA. engineer, jadi engineer. Tapi nanti sesudah apa malah dia kalau cari kerjaan justru masuk ke arah yang berbau ekonomi itu. Iya Bang, kalau sekarang kalau saya melihat itu tren masalah karir itu Karir. sudah mulai berubah sejak 2-3 tahun terakhir. Sejak era YouTube melanda. Iya. Influencer, YouTuber dan sebagainya. Ini sekarang kalau saya tanya anak-anak karirnya mau apa? Udah nggak semonoton dulu. Iya. Kalau nggak engineer, dokter, pengacara, udah selesai. Kalau Iya. sekarang udah macam-macam. Udah mau jadi CEO. Udah mau jadi pendiri startup, Iya. udah mau jadi influencer. Wah, udah makin bagus lah. Makin bagus Iya. karena memang apa namanya pengaruh media sosial Iya, ini luar biasa. mereka kan? melihat banyak anak-anak masih muda, Masih wah, muda. tapi udah punya bisnis, Iya. udah bisa menghandle tim gitu Iya. kan, tim manajemen. Nah itu yang mereka lihat. Saya pikir ini perbincangan menarik banget. Udah berapa waktunya itu, Pak kameramen? Udah sejam lah. Udah sejam. Udah. Oke Pak, nanti dikat aja Bang yang lain-lain. Udah. Nggak terasa ya. Iya. Itulah kalau di podcast Lebih. itu. Jadi Nanti di podcast di-cut ini aja. nggak usah di-cut. Oh gitu. Jadi itu kalau Biasa kan podcast 30 menit ya. Kalau podcast harus mengalir dia. Jadi 1 jam juga udah apa. Nah itu yang harus kita sampaikan pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Karena enaknya mengobrol dengan Ibu Desi ini durasi kita sudah 1 jaman lah. Kalian harus Tonton tonton sampai habis. karena isinya daging semua Iya, ini. daging semua. Isinya daging Udah semua. berasa jadi- Raditya Dika nih. Ngomongnya daging semua. daging semua jadi nggak ada tulang-tulangnya. Iya. Jadi harus kalian tonton termasuk orang tua yang biasanya nonton TV khusus yang perbincangan saya dengan Ibu Desi harus betul-betul kalian tonton karena apa namanya seperti yang saya bilang tadi ini daging semua dan mudah-mudahan informasi yang perbincangan yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada para pemirsa terutama orang-orang tua yang ingin sekolahnya di sekolah anaknya yang ingin anaknya bersekolah di SMA Unggul Del. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa memberikan gambaran umum terhadap para orang tua. Begitu juga kepada para siswa yang ingin sekolah di tempat SMA Unggul Del ini. Kalaupun nanti ini tidak bisa menjadi gambaran secara menyeluruh, mungkin lain kali boleh kalian komentar ya di kolom komentar. Kalian tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Suatu saat saya akan kembali datang ke Ibu Desi. Terutama juga nanti saya dorong juga biar Ibu Desi bikin apa namanya YouTube channel Amin. juga yang Ya, khusus belajar nih dari Bang Thompson. yang Ilmu-ilmu. hari-hari yang ringan-ringan karena memang Vlog. apa namanya vlog ya Vlog yang SUD. betul itu. Karena memang apa namanya kita juga harus ikutin juga zaman. Betul. Karena memang rata-rata semua digital Sudah menjadi lifestyle. lifestyle daripada setiap orang YouTube di is kampung-kampung lifestyle pun now, iya. sudah YouTube Betul, ditonton. betul. Ambil masak, mamanya buka YouTube. Oke. Resep masakan jadi di Betul. YouTube, Bang. Betul. Heeh. Oke Bu Desi ya, untuk kali ini kita tutup Iya. dulu apa namanya podcast yang sekali ini. Terima kasih banyak atas kesempatan. Saya sungguh berbangga bisa berbicara langsung dengan Ibu Desi. Mudah-mudahan SMA Unggul Del semakin jaya Amin, dan Bang. semakin sukses. Siswa-siswanya sehat-sehat selalu di tempat mereka sekarang berada, di rumah maupun di tempat-tempat keluarga, terutama juga guru-guru. Tetap semangat Betul. untuk Indonesia yang lebih hebat lagi, lebih Amin. maju lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bang Bang Dani. Thompson. Thank you. Iya. Oke, dari SMA Unggul Del Laguboti, YouTube channel Thompson Sirus memberikan sedikit perbincangan dengan Ibu Desi. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video-video Thompson Sirus. Jangan lupa juga subscribe. Orang-orang Batak terutama ini yang apa namanya ingin mengetahui informasi-informasi seputar Tapanuli dan Danau Toba, lagi fokus YouTube channel Thompson Sirus mengangkat berbagai informasi yang ada di Danau Toba dan di Bonapasugit. Terima kasih Indonesia, horas. Horas.